Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Tiara Novianti. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang psikoterapi dalam perspektif agama Islam. Untuk sumbernya sendiri, saya menggunakan buku Psikologi Agama yang ditulis oleh M.A. Subandi. Psikoterapi sendiri punya esensi sebagai bentuk pertolongan yang diberikan kepada orang yang memiliki gangguan psikologis. Dalam masyarakat Islam, peran psikoterapis ini banyak dijalankan oleh tokoh agama seperti ulama atau kiai. Jadi, untuk menangani gangguan psikologis ini, masyarakat mengandalkan ulama, ustadz, guru tasawuf, kiai, atau imam. Selanjutnya, kalau bicara tentang psikoterapi, pastinya nggak akan lepas dengan psikoterapi barat. Karena teori dan praktek psikoterapi ini dikembangkannya oleh mereka. Seperti psikoanalisa yang banyak menekankan faktor ketidaksadaran manusia. Yang kedua, ada pendekatan behavioristik yang memandang manusia dari perilakunya. Lalu yang ketiga, ada humanistik yang mementingkan nilai-nilai moral. Dan yang terakhir, ada psikologi transpersonal yang menekankan aspek spiritual. Tadi kan kita sudah menyinggung sedikit tentang psikoterapi barat. Nah, kalau dijelaskan lagi, yang pertama itu ada psikoanalisa yang memandang manusia itu dipengaruhi oleh alam bawah sadarnya. Tekniknya itu ada teknik psikiatri, yaitu hipnotisme. Yang kedua, ada behavioristik, melihat manusia berdasarkan proses perilaku yang dipelajari, yaitu counter conditioning. Yang ketiga, humanistik, yang melihat potensi baik dalam diri manusia. Yang ini menekankan empati. Dan yang terakhir, transpersonal yang menekankan aspek spiritual dengan meditasi. Lantas, bagaimana konsep manusia dari sudut pandang psikoterapi Islam? Sebenarnya sudah banyak tokoh Islam yang menjelaskan konsep manusia dengan sumber langsung dari Al-Quran dan hadis, maupun hasil pemikiran yang filosofis. Akan kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, manusia terdiri dari unsur tanah dan ruh. Manusia itu diciptakan dari tanah liat. Hal ini bisa kita lihat pada Quran surat Al-Hijr ayat 33, di mana iblis mengatakan tidak akan sujud pada manusia yang diciptakan dari tanah liat dan lumpur hitam. Dan pada Quran surat Sad, di mana Allah memerintah manusia untuk beriman kepada Allah karena jasadnya telah disempurnakan melalui ruh dan ditiupkan kepadanya. Dua hal tersebut menggambarkan dua dimensi manusia. Ruh menjadi pendorong untuk berbuat baik, sedangkan jasad yang terbuat dari lumpur hitam menunjukkan kecenderungan manusia dari keburukan, tempatnya nafsu. Selanjutnya yang kedua, ada akal dan kalbu. Yang pertama kita akan membahas akal. Akal ini merupakan pengendali atas kegiatan manusia. Kalau dalam bahasa psikologi berarti orientasinya kognitif. Selanjutnya yaitu kalbu, yang menurut Al-Ghazali memiliki dua pengertian. Yang pertama, secara fisik berarti jantung, lalu yang kedua merujuk pada yang halus, latifah, yaitu hakikat manusia yang merasa. Kemampuan kalbu bukan hanya merasa, tetapi juga mengetahui atau mendapat pengetahuan. Jika akal untuk memahami pemahaman yang empiris, kalbu dapat memperoleh pengetahuan yang sifatnya spiritual. Kalbu ini merupakan pusat di diri manusia. Oleh karena itu, berbagai bentuk gangguan jiwa ini dasarnya dari kalbu yang tertutup oleh nafsu. Kalbu memiliki penyakit. Contoh penyakit kalbu itu yang pertama berhubungan dengan Tuhan, syirik. Yang kedua, diri sendiri, yaitu orang-orang yang egois. Yang ketiga, pada orang lain itu ada timbulnya perasaan iri dan dengki. Dan yang keempat, alam adanya perasaan serakah. Selanjutnya yang ketiga yaitu nafs dan tingkatannya. Menurut Al-Ghazali, nafs memiliki arti jiwa kehidupan atau gairah dan hasrat duniawi, yaitu nafsu. Lalu Syafi'i mengartikan nafs sebagai kepribadian diri atau tingkatan perkembangan kepribadian. Jika disederhanakan lagi, nafs ini adalah seluruh diri pribadi manusia dari jasad hingga ruh, karena esensinya sama dengan ruh. Maka istilah nafs sering diartikan dengan jiwa.
Nafsu sendiri memiliki beberapa tingkatan. Untuk tingkatannya sendiri ada dua cara. Yang pertama dijelaskan secara general dan dua tingkatan nafs lebih detail. Tingkatan nafs yang pertama dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada nafs al-amarah, dorongan primitif. Yang kedua nafs al-lawamah, menyadari diri, berusaha menjadi lebih baik. Yang keempat ada al-mutaimanah. Selanjutnya kita masuk ke tingkatan nafs yang kedua. Di tingkatan nafs yang kedua, nafs itu dibagi menjadi 9. Yang pertama ada an-nabati, seperti tumbuhan hanya makan dan berkembang. Yang kedua ada al-hayawan, tingkat hewani, hidup didorong oleh nafsu. Yang ketiga al-insan, memiliki akal dan kalbu. Yang keempat al-lawamah, muncul penyesalan di jiwanya. Yang kelima ada al-mulhama, jiwa yang telah mendapat ilham. Yang keenam ada al-mutamaimana, jiwa yang tenang. Yang ketujuh ada al-radliya, jiwa yang ridla. Yang kedelapan ada al-madliya, jiwa yang diridlai. Yang kesembilan ada al-kamila, jiwa yang sempurna. Jika berdasarkan tingkatan nafs tersebut dapat dikatakan semakin tinggi tingkatannya, maka semakin mengarah kepada kebajikan dan berhubung kepada Tuhan. Selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa tujuan terapi. Yang pertama, terapi itu bertujuan untuk membersihkan kalbu dari penyakit-penyakit, yaitu bisa dengan Tuhan, diri sendiri, dan sekitarnya. Yang kedua, membentengi diri nafsu yang ada dalam diri. Yang ketiga, meningkatkan derajat dari nafs untuk mencapai tujuan penyempurnaan diri. Yang keempat, menimbulkan sifat-sifat baik, yaitu akhlakul karimah. Yang kelima, yang terakhir, meningkatkan seluruh potensi untuk menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi. Tujuan manusia di bumi. Selanjutnya, kita akan memasuki proses teknik psikoterapi. Proses teknik psikoterapi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tahap takhali, tahap mengenali diri atau tafakur. Harus bisa introspeksi diri. Seseorang terapis membantu kliennya untuk mengenali dirinya. Di sini ada yang namanya teknik pengembangan kontrol diri. Penting bagi orang yang mengalami masalah psikologis yang berkaitan dengan kesulitan mengendalikan nafsu. Caranya dengan yang pertama puasa, bukan hanya menahan haus dan lapar, tetapi mengontrol diri dari perbuatan nafs dan mendorong untuk berbuat baik. Lalu, kedua ada paradoks, di mana ketika seseorang memiliki cinta berlebih terhadap sesuatu, berusaha memberikan perlawanan yang arahnya berbeda. Yang terakhir yaitu ada teknik pembersihan diri, membersihkan diri dari akhlak buruk dengan cara zikrullah, berzikir mengingat Allah. Yang kedua membaca Al-Quran. Dan yang ketiga penyangkalan diri ketika egoisme memunculkan keakuan. Yang kedua ada teknik tahali. Tahap tahali merupakan tahap pengembangan dengan tujuan menumbuhkan sifat-sifat terpuji, akhlakul karimah, pada diri seseorang. Contohnya kayak menumbuhkan sifat sabar, kasih sayang, rendah hati, menghargai sesama makhluk, dan tawakal. Penerapan teknik ini bisa kita lakukan dari internalisasi Asmaul Husna, mengamalkan sifat-sifat Allah, lalu bisa meneladani Rasulullah, meneladani sifat Rasul. Lalu kita bisa mengembangkan teknik hablum minanas, interaksi antar manusia dengan landasan sifat Allah dan akhlakul Rasul. Lalu yang ketiga ada tahap tajali, di mana artinya tahap meningkatkan manusia dengan Allah atau hablum minallah. Hubungan tersebut juga tidak hanya berhenti pada pengalaman pribadi semata, tapi dimanifestasikan keluar, yaitu dengan menjalankan fungsi kekhalifahan dan memakmurkan kehidupan di bumi. Ini tuh mirip dengan teori aktualisasi diri milik Maslow, di mana individu mengabdikan diri menjalankan perannya. Pada tahap ini, dimensinya lebih menuju ke kerohanian dan pengembangan tugas sebagai khalifah. Lalu selanjutnya ada tugas terapis. Fungsi pokok terapis dalam Islam adalah sebagai pembimbing menuju taraf nafs yang lebih tinggi, sehingga membantu klien untuk mengenali sifat-sifat dirinya, mengatasi gangguan yang dialami, dan memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan. Seperti yang dijelaskan pertama kali tadi,
Ternyata guru tasawuf, guru terdekat bagi muridnya, mempunyai persamaan yang kuat dengan seorang terapis dan kliennya. Demikian juga bentuk hubungan yang dijalin. Memang tokoh-tokoh spiritual rohaniawan di masyarakat tradisional sejak lama telah berperan sebagai terapis bagi masyarakat, atau yang bisa kita sebut dengan role model. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.